Nah, untuk jalur lalu lintas, ini adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik yang berupa pergerasan jalan. Batas jalur lalu lintas ini dapat berupa median, bahu, trotoar, pulau jalan, dan separator. Dan jalur lalu lintas ini dapat terdiri atas beberapa lajur. Jalur lalu lintas dapat terdiri atas beberapa tipe. Ini ada nanti gambar 11 sampai dengan gambar 11-13. Ya, pertama ini ada tipe jalurnya itu ya. Satu jalur, dua lajur, dua arah, atau ditulis 2/2 TP gitu ya. TP itu tidak terbagi. Dan ada satu jalur, dua lajur, satu arah, 2/1 tulisannya itu atau TP tidak terbagi. Dan tipenya ada dua jalur, 4 lajur, 2 arah. Ini 4/2 B, maksudnya terbagi gitu ya. Ada 2 jalur N, lajur 2 arah gitu ya, untuk N12 N per B pada 2B gitu ya, dimana N ini adalah jumlah lajurnya. Dan ada lebar jalur. Ini lebar jalur sangat ditentukan oleh jumlah dan lebar lajur peruntukannya. Tabel 2.6 menunjukkan lebar jalur dan bahu jalan sesuai VLHR-nya. Dan lebar jalur minimum adalah 4,5 meter, memungkinkan dua kendaraan kecil saling berpapasan. Papasan dua kendaraan besar yang terjadi sewaktu dapat menggunakan bahu jalan. Nah, ini contoh gambaran tipikal jalur jalan itu ya. Ini yang pertama 2/11 jalan satu jalur gitu ya. Jalurnya ada satu gitu ya. Ada dalam satu jalur ada 2 lajur kanan kiri ini ya, dan 2 arah dia. Maka ini biasanya 2/2 TP, tidak terbagi gitu ya secara gandeng. Dan ada jalan satu jalur gitu ya. Nah, ini jalurnya satu, jadi satu. Tapi dalam satu jalur ini ada 2 lajur. 2 lajur ya. Dan 2 lajur ini satu arah, arahnya sama gitu ya. Biasanya 2/1 TP. Dan ada jalan dia 2 jalur. Nah, jalurnya sebelah kiri kanan itu ya. 2 jalur ada 4 lajur, 2 arah. Kedua jalur tadi berbeda arah gitu ya. Itu 2 arah ditulis 4/2 TP. Dan penentuan lebar jalur dan bahu ini juga sudah ada standarnya gitu ya. Dilihat dari VLHR-nya, apakah jenisnya dari kolektor lokal, dan ada ukuran ideal dan minimumnya masing-masing gitu ya. Nah, ini bisa dilihat persyaratannya. Ini mengacu pada persyaratan ideal, dan ada catatan untuk 2 jalur terbagi masing-masing N kali 3,5 meter, di mana N adalah jumlah lajur per jalur. Nah, ini ada strip juga, ini tidak ditentukan maksudnya. Kemudian ini ketentuan desain geometri jalan setelah mempertimbangkan Undang-Undang 38/2004 dan PP 34/2006. Ini ada contoh gambaran kelas jalan dari jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil gitu ya. Apakah dia datar, gitu ya, bukit, pegunungan gitu ya. Dilihat dari lebar rumija, kecepatan rencana, lebar jalur minimum, lebar median minimum gitu ya, lebar bahu luar minimum, sumber elevasi maksimum, dan landai maksimum. Lajur adalah bagian jalur jalan lintas yang memanjang, ini dibatasi oleh marka lajur jalan. Marka ini biasanya warna putih atau kuning gitu ya, di jalan yang memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Jadi sesuai ukurannya di dalam kendaraan rencana yang lewat apa, ukurannya berapa. Dan lebar lajur tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana gitu ya, yang dalam hal ini dinyatakan dengan fungsi dan kelas jalan seperti ditetapkan dalam tabel 11.8. Jumlah lajur ditetapkan dengan mengacu pada MKJI berdasarkan tingkat kinerja yang direncanakan, di mana untuk satu ruas jalan dinyatakan lebih dikenakan oleh nilai rasio antara volume terhadap kapasitas yang nilainya tidak lebih dari 0,8. Untuk kelancaran drainase permukaan gitu ya, lajur lalu lintas pada alignment ini harus memerlukan kemiringan melintang normal
sebagai berikut. Ini ada gambar 11,4 nanti 14 gitu ya. Contohnya untuk 2-3% ini untuk perkerasan aspal dan perkerasan beton, dan 4-5% untuk perkerasan kerikil. Ini berarti tergantung medannya, bahan perkerasannya dari apa gitu ya. Oke, ini contoh gambar 11.8 nanti. Lebar lajur jalan ideal dilihat dari fungsi arteri kolektor lokal atau kelasnya gitu ya. Nah, ini berikut juga lebar lajur idealnya. Kemudian ini ada kemiringan melintang jalan normal, contohnya kemiringannya ada dari jalur lalu lintas yang ada 2% gitu ya. Dan bahu ini lebih miring gitu ya, lebih tajam miringnya lebih dari 2%. Ya, kemudian setelah itu diarahkan ke selokan. Nah, untuk airnya ini juga biasanya selokan selain dari air dari pemukiman atau rumah atau bangunan di pinggir jalan gitu ya, itu juga menampung aliran air dari jalur lalu lintas. Dan bahu jalan adalah bagian jalan yang terletak di tepi jalur lalu lintas dan harus diperkeras gitu ya. Ini di gambar 11-15 nanti. Kemudian fungsi bahu jalan adalah lajur lalu lintas darurat, ini ya, tempat berhenti sementara dan atau tempat parkir darurat. Ruang bebas samping bagi lalu lintas dan penyangga sampai untuk kestabilan perkerasan jalur lalu lintas gitu ya. Kemudian kemiringan bahu jalan normal antara 3-5%. Lebar bahu jalan dapat dilihat dalam tabel 11.7. Kemudian ini ada A, contoh bahu jalan gitu ya. Perhatikan ini ada jalur lalu lintas biasanya 2-3%, kemudian bahunya ini lebih tajam 3-5%, kemudian diarahkan ke selokan. Kemudian ada kombinasi antara bahu jalan dengan trotoar gitu ya. Jadi setelah ada bahu jalan gitu biasanya ada trotoar. Nah, biasanya selokannya bisa di bawah ataupun setelah trotoar di sini ya. Nanti ada arah tempat untuk mengalirkan air. Kemudian ada median adalah sebagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah dan fungsinya untuk memisahkan dua aliran lalu lintas yang berlawanan arah. B. Ruang lapak tunggu menyeberang jalan, penempatan fasilitas jalan, tempat prasarana kerja sementara, penghijauan, dan tempat berhenti darurat. Ini jika cukup luas ini boleh berhenti situ ya kalau darurat. Dan ada cadangan lajur, ini jika cukup luas itu ya, jika ada kemacetan lajurnya ini bisa dipakai gitu ya, medianya bisa dipakai untuk lajur. Dan mengurangi silau dari sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan, ini kalau malam gitu ya. Dan jalan dua arah dengan 4 lajur atau lebih ini perlu dilengkapi median. Dan median ini dapat dibedakan atas, ada dua median direndahkan, terdiri atas jalur tepian dan bangunan pemisah jalur yang direndahkan. Dan ada median ditinggikan, ini terdiri atas jalur tepian dan bangunan pemisah jalur yang ditinggikan. Dan lebar minimum median terdiri atas jalur tepian selebar 0,25 sampai 0,5 meter dan bangunan pemisah jalur ditetapkan dapat dilihat dalam tabel 11.9. Perencanaan median yang lebih rinci mengacu pada standar perencanaan geometrik untuk jalan perkotaan dalam Direktorat Jenderal Bina Marga Maret tahun 1992. Nah, ini contoh untuk median, ada yang median ditinggikan dan juga direndahkan, dan lebar minimumnya 2 dan 7 meter. Jadi untuk yang direndahkan seperti ini, mediannya lebih rendah daripada jalur lalu lintas gitu ya. Nah, ini di sini ada kemiringannya berapa gitu ya. Kemudian ada median ditinggikan, mediannya ini lebih tinggi dari jalur lalu lintas. Dan ada fasilitas pejalan kaki, berfungsi memisahkan pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Jika fasilitas pejalan kaki diperlukan, maka perencanaannya mengacu pada standar perencanaan geometrik untuk jalan perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Maret tahun 1992. Lagi jarak pandang, nanti kita belajar lebih dalam gitu ya. Ini ada jarak pandang henti, stopping sight distance (SSD) gitu ya. Ada jarak pandang mendahului, overtaking sight distance (OSD). Ada jarak kebebasan pandangan di tikungan. Nah, ini contoh gambarannya sight distance. Bagaimana dia mata ini ada batasannya gitu ya.
karena misalkan ada jalan yang menghalangi, misalkan ada tanjakan, kemudian ada turun. Nah, ini akan kelihatan batas objek yang nampak dilihat dari jaraknya, jarak pandangnya. Kemudian juga begitu jika jalannya menurun gitu ya, ini akan kelihatan seperti ini. Dan di atas ini ada misalnya ada batasan atapnya gitu ya. Apakah ini jembatan gitu ya, atau ini batas atas terowongan gitu ya. Maka di sini akan kelihatan gitu ya, batasan dari tinggi mata gitu ya, tinggian mata. Ada pengaruh dari sight distance-nya. Kemudian ini ada jarak pandang henti JH. Nah, ini tentu dilihat dari VR kecepatan rencananya gitu ya. Apakah 120, maka jarak pandang henti minimumnya adalah 250 meter. Nah, begitupun juga kecepatan rencananya menurun gitu ya, maka jarak pandang hentinya juga akan mengecil gitu ya, akan rendah. Jadi kalau dengan kecepatan tinggi, maka harus jarak pandang ini harus lebih panjang atau lebih jauh gitu ya. Jarak pandang mendahului, jika begitu ini ada VR 120 misalkan, maka jarak pandang mendahulinya 800. Nah, dengan kecepatan yang tinggi maka memerlukan jarak pandang mendahului yang lebih panjang 800 meter. Tapi kalau misalkan VR-nya rendah, maka jarak pandang mendahulinya bisa lebih kurang, lebih kecil gitu ya. Dan ada kebebasan pandang di tikungan, itu gambarannya di dalam perjalanan, misalnya ada belokan ya, ada tikungan, itu ada penghalang, sebuah penghalang. Di sini misalkan jaraknya ada E, sebuah lajur, ini akan kelihatan berapa syarat jarak pandangnya, panjang tikungannya gitu ya. Begitupun juga kalau E-nya lebih jauh gitu ya. Ini akan kelihatan S kurang dari L, dan di sini ada S. Ini lebih besar daripada L. Mana E adalah ruang bebas samping. Dan alignment horizontal yang ada bagian lurus, bagian lengkung tikungan itu ya, tikungan gabungan nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada panjang bagian lurus ya, fungsinya ada arteri, kolektor, kal gitu ya. Panjang bagian lurus maksimum, ini ada dilihat dari datar perbukitan pegunungan juga gitu ya. Si arteri datarnya 3000, pegunungan perbukitan ini lebih rendah gitu ya, pegunungan 2000 meter. Dan untuk kolektor ini misalkan datarnya 2000, maka pegunungan yang lebih kecil gitu ya, 11500. Untuk lokal panjang bagian lurusnya 1500 di atas datar, perbukitan 1200, dan pegunungan 750 meter. Nah, kemudian bagian tikungan ini mengimbangi gaya sentrifugal daerah bebas pandang di samping gitu ya. Ini bentuknya bisa ada spiral, circle, ada full circle, ada spiral, dan ada sebuah elevasi yaitu E, dan sebuah elevasi maksimum gitu ya, nilainya 10%. Dan ada panjang jari-jari tikungan minimum R min, mana R kuadrat bagi 127, mana sebuah elevasi maksimum kurangi F gitu ya. Nah, ini F sama dengan 0,14 sampai 0,24. Dan Emax adalah sebuah elevasi maksimum. Di sini ada VR dan juga R, itu panjang jari-jarinya minimumnya berapa gitu ya, dilihat dari jaraknya. Kalau dengan kecepatan tinggi maka jari-jari tikungannya juga minimum 800 gitu ya. Jadi kalau kecepatan rencananya lebih rendah, maka jari-jari tikungan minimumnya juga bisa lebih kecil.